Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara dan kepala daerah, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN, kemudian jajaran Direksi BUMN, para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pan-RB beserta jajaran dan hadirin sekalian. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat hadir pada acara penyampaian arahan strategis dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sekaligus nanti penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku Menteri Pan-RB ad interim melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Visi dan misi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi acuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman pada 5 prioritas kerja pemerintah tahun 2019-2024 yang terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. 2. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas kerja, Kementerian Pan-RB terus berkomitmen dan fokus dalam menyusun program yang selaras dengan visi misi Presiden Wakil Presiden, prioritas kerja pemerintah, serta 7 perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju guna memberikan kontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional, termasuk di dalamnya agenda reformasi birokrasi yang mendorong transformasi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik atau MPP merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan terintegrasi menuju pelayanan publik berkelas dunia. Upaya ini secara khusus diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam proses perizinan berusaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing global yang berujung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Konsep penyelenggaraan MPP ini merupakan inisiasi yang bermula dari hasil studi tiru praktek pelayanan publik prima melalui konsep Public Service Hall di Georgia dan Aksan Sitmat di Azerbaijan. Praktek-praktek ini terbukti dapat mentransformasi pelayanan publik di kedua negara tersebut dan berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan secara internasional. Kebijakan penyelenggaraan MPP di Indonesia mulai diadaptasi sejak tahun 2017. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP, ditetapkan 4 MPP percontohan, yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga Juni tahun 2022 ini sebanyak 59 MPP. Jika dilihat
sebarannya berdasar provinsi, masih terdapat 11 provinsi yang belum memiliki MPP. Jika kemudian dilihat berdasar sebaran di kabupaten kota, masih terdapat 449 kabupaten kota yang belum memiliki MPP. Selanjutnya, sebagaimana arahan strategis dari Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, bahwa pada tahun 2024 diharapkan MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Maka terkait hal tersebut kami laporkan bahwa sebanyak 56 kabupaten kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini. Dalam upaya mendorong terselenggaranya MPP di kabupaten kota, perlu dilakukan penguatan dan percepatan beberapa hal, diantaranya A. Penguatan komitmen pimpinan, terutama di daerah, untuk mendukung terselenggaranya MPP. Yang B. Penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP. C. Penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan MPP dan dampaknya terhadap reformasi pelayanan publik. Untuk itu, berkaitan dengan arahan Bapak Wakil Presiden dan tantangan yang ada kini, langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan antara lain mencakup A. Membentuk tim kerja percepatan penyelenggaraan MPP yang terdiri dari Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Kominfo, dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Tim ini nantinya akan bekerja untuk memperkuat keberadaan MPP dari sisi dukungan penguatan kelembagaan, penganggaran, dan infrastruktur teknologi informasi. B. Melakukan pendampingan intensif kepada kabupaten kota. C. Bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk mendorong perluasan cakupan jenis pelayanan publik di MPP, seperti yang kita lakukan hari ini. Hadirin sekalian, pada hari ini, para pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman terdiri dari 17 kementerian lembaga, BUMN, dan badan hukum publik yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP. Ke-17 instansi ini telah melakukan pembahasan secara intensif terkait substansi dalam nota kesepahaman, serta telah menyepakati kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui mall pelayanan publik dalam lingkup kewenangan masing-masing. Beberapa poin pokok kesepakatan dalam nota kesepahaman ini melingkupi A. Perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. B. Pembinaan dan pengawasan, serta C. Penyediaan sarana, prasarana, SDM, dan anggaran, serta pertukaran data, informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP. Adapun tahap selanjutnya dalam arah kebijakan MPP ke depan adalah mendorong penguatan kelembagaan pada MPP dari aspek struktur organisasi dan SDM. Secara paralel akan terus dilakukan pengembangan sistem pelayanan MPP digital yang dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, modern, dan handal. Bapak Wakil Presiden dan para hadirin yang saya hormati, demikianlah laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada waktunya sebentar lagi dapat memberikan arahan strategis penguatan bagi seluruh pihak terkait, baik kementerian dan lembaga maupun BUMN dan badan hukum publik
yang akan menandatangani nota kesepahaman pada hari ini. Dan juga kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan acara hari ini secara virtual. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.